Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali guys di channel Trader FX. Oke, kali ini kita akan belajar lagi. Nah, di sini saya sudah membuka pair gold di time frame H4. Nah, kalau kita melihat chart yang modelannya seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Tentu ya, kalau orang-orang price action apalagi yang sudah sering menggunakan skema atau pattern Quasimodo, tentu ya ancang-ancangnya sell, iya kan, ancang-ancangnya sell. Karena kalau lihat ini ya, ini sudah, apalagi kalau teman-teman yang smart money konsep, biasanya ini ini sudah ada break of structure, sudah ada change of character. Nah, di sini ada high, di sini ada higher high, di sini ada low, di sini ada lower high, dan di sini ada lower low. Nah, makanya kalau melihat skema seperti ini, tentu kita akan ancang-ancang sell. Nah, di sini sebenarnya kita hanya perlu meyakinkan bahwa apakah ini sudah benar-benar valid untuk sell. Nah, langkahnya kalau saya seperti ini guys, saya kasih garis horizontal di ujung sini, kepalanya sini. Ini yang pertama. Lalu kita lihat ada apa di kiri. Kenapa harga kok reject di situ, ya kan? Nah, kita lihat ke kiri. Nah, di sini, nah ini ya, kalau kita lihat ternyata di sini ada drop base drop ya. Di sini ada drop base drop. Ini flag besar ya. Ada flag besar di sini. Ini sampai sini. Ini adalah flag. Jadi artinya harga itu reject di flag ini. Nah, itu yang pertama, alasan pertama. Berarti sudah dapat satu alasan bisa digunakan untuk sell. Artinya apa? Harga memberi konfirmasi sell di ujung kanan tadi itu karena apa? Dia reject di zona drop base drop ini. Oke. Oh, warnanya pantesan kok nggak kelihatan ya. Sebentar, saya ganti warna. Warna dulu, warna merah aja. Oke, nah di sini ya. Alasan yang pertama, harga reject di drop base drop atau flag besar ini. Oke, karena dropnya ya, dropnya di sini ini sangat signifikan dan membentuk semacam Quasimodo, sudah membentuk change of character ya kan. Maka saya nggak akan mengupas lagi lah yang namanya flag di sini. Ini masih fresh apa? Maksudnya itu top down analisis di sini. Ini untuk menguliti di sini. Tapi yang saya lihat, yang kedua untuk meyakinkan kalau melihat seperti ini, ya ini bahwa di sini ini dropnya ini signifikan. Setelah dari flag ini dropnya signifikan. Di sini masih ada imbalance ya sebelumnya di sini, ya kan? Ini juga ada. Artinya harga naik ke atas itu karena apa? Karena dia ingin mengisi imbalance sebelumnya yang diciptakan yang belum ke fail. Nah, oke, jadi dua alasan itu sudah ya. Nah, kemudian zona. Kalau kita lihat, kalau kita perkecil seperti ini, sebenarnya harga pada saat posisi berada di sini ini dia sedang ya kan, dia itu sedang bermain di ring ini sama sini ya, jadi high-nya itu sini, low-nya sini. Nah, maka apakah di sini ini sudah berada di zona sell yang optimal? Maka kita tarik garis Fibonacci guys, dari ujung atas ini ya kan sampai bawah sini, ujung bawahnya di sini. Nah, kalau kita lihat, nah saat ini harga tepat berada di zone OTE berapa? 0.786. Ini adalah zone OTE, optimal trade entry. Artinya kita sudah mendapatkan berapa alasan untuk mengkonfirmasi sinyal ya.
sinyal sell di ujung kanan sini sudah ada 3. Di sini ada sinyal sell dan konfirmasi kevalitannya itu sudah ditunjang. Yang pertama ada dia reject di zona flag limit. Nah, flag limit ini menghasilkan imbalance atau signifikan drop yang belum ke fill, ya kan. Kemudian ketika kita tarik Fibo, dia berada di zona optimal trade entry, artinya di atas 50% kalau kita bagi 2 ring ini ya, seperti itu. Oke, sudah seperti itu aja. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, apa kita langsung sell? Nah, ini yang perlu kita cermati lagi. Nah, di sini ya. Di sini kita buka, sekarang kita fokus di sini untuk melakukan entry sell. Oke. Nah, cara saya biasanya, nah ini perlu dikaji lagi, dalam artian itu dikaji adalah di backtest ya. Ini salah satunya saya juga sedang backtest sebenarnya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ketika harga running naik ke sini, kemudian membentuk resisten di sini, ternyata resisten di sini ini dijebol ya kan. Dijebol. Namun posisi harga sekarang kan sudah di sini kan. Artinya zone kita entry sell ya saat-saat ini di sini gitu kan. Nah, makanya kita fokus yang di atas ini. Ketika harga berhasil jebol resisten ini dengan signifikan ya kan, signifikan rally di sini. Kemudian akhirnya dia membuat supply di sini, ya kan? Ini supply. Ini kan bearish engulfing kan, supply. Namun supply ini turun nggak mampu membuat lower low, ya kan, nggak mampu membuat lower low. Nah, kita tandai dulu supply di sini, bearish engulfingnya aja. Nah, gini, maka di sini teman-teman bisa melihat, ya kan, bisa melihat bahwa di sini ini direspek. Ketika harga drop dari bearish engulfing ke sini, kemudian dia naik, ternyata mampu merejekkan harga. Dan satu lagi, rejekannya mampu ngebreak low sebelumnya. Ini penting. Ini penting. Menurut saya loh ya. Menurut saya ini penting. Jadi, ketika di sini low-nya kemudian naik ke sini, reject di sini, kemudian rejekannya ini ternyata dia mampu mantul sampai ke sini. Artinya area sini ini sudah di break, ya kan. Kemudian break ini nggak mampu melanjutkan jauh, kemudian naik, ya kan, naik di sini, naik bermain di sini, kemudian break di sini, break hanya shadow, ternyata dia turun ke bawah, membentuk change of character di sini, ya kan. Seharusnya di sini kita sudah bisa entry sell. Nah, permasalahannya terkadang kita kan nggak ngikuti market, sudah telat nggak bisa entry di sini. Nah, ternyata kemudian drop harga sudah sini, kemudian harga balik ke sini. Nah, di sini menurut saya ini malah justru lebih bagus. Karena apa? Drop dari zona ini, ya kan, menghasilkan drop yang nggak main-main. Di sini ada signifikan drop, di sini ada imbalance. Ketika dia masuk ke sini, logikanya dia harusnya balik lagi turun ke bawah, ditunjang dengan analisa kita yang di kiri tadi kan, ya gitu. Nah, oke, sekarang kita sudah menemukan, saya bilang itu adalah area level K level ya, supply demand K level, ya kan. Nah, apakah kita bisa pending order di sini? Nah, di sini kita coba lihat dulu di time frame yang lebih kecil ada apa, biar kita bisa yakin di zone. Kita sekarang fokus di zona kedua ini ya, di supply ini. Nah, di situ. Nah, kita coba lihat di time frame H1-nya ada apa. Nah, di sini di zone ini ya, terutama di zone ini kan di sini ada bisa dibilang juga Quasimodo. Cuman saya lebih tertarik di sini. Nah, sekarang saya tambah lagi. Nah, di sini ketika harga naik membentuk high, kemudian membentuk low, kemudian membentuk higher high dan drop. Dan ini belum diambil, ya kan.
Nah, cuman kalau kita lihat di sini ada yang namanya bullish engulfing. Kemudian di break signifikan di sini. Ya, ini yang kalau saya menyebutnya ini adalah breaker block, ya kan. Ini ada demand yang di break signifikan. Seharusnya kan secara logika ini mampu di break up, ya kan. Bos kan di atas di sini. Harusnya di sini ini kan paling enggak bereaksi dia. Naik dulu gitu. Ternyata di sini enggak. Jadi apa namanya bullish engulfing ini dihancurkan secara terang-terangan lah gitu ya, langsung drop, ya kan. Maka di sini saya bilang di sini adalah breaker block. Saya tandai ini breaker block. Nah, di sini. Oke. Oke, biar nggak tumpuk-tumpuk ya, ini dihapus saja yang lain. Dihapus. Dihapus. Oke, nah sekarang fokus di sini. Nah, sudah. Kalau saya sekarang seperti itu, ya saya akan pending order sell di zona itu. Gitu. Nah, seperti ini. Kita short position di sini. Nah, targetnya di mana? Di sini ada imbalance, ya di sini aja lah. Di sini. SL-nya di sini. Seperti itu. Boleh ya, lebih aman mungkin di atasnya sini ya, karena kita latihan ya di sini aja seperti itu ya. Oke, nah kita lihat. Nah, oke, kita panjangkan dulu. Apakah oke TP ya, ini kesentuh. Nah, ini kesentuh. Oke, jadi seperti itu. Nah, kalau seperti ini ya kan, apakah kita bisa trading lagi ya? Kita analisa lagi kalau mau trading lagi, ya kan. Kita analisa lagi. Yang jelas harga masih berada di zona sell. Zona sell, dan lagian ini breaker block ini belum ditembus. Kalau toh nembus ini, ada zona besar tadi yang juga belum ditembus di sebelah kiri tadi, ya kan. Dan ada juga yang tadi supply level supply-nya itu tadi, ya kan. Nah, oke, nah di sini kita coba lihat struktur yang dibuat setelah nge-reject breaker block, ya kan. Nah, di sini harga naik untuk high di sini dan turun high, low, higher, high ya. Di sini kalau shadow ini ya. Kemudian turun sampai drop sini ngambil imbalance tadi. Di sini ada Quasimodo shadow ya, di sini coba kita lihat, kita kasih garis horizontal di sini maksud saya. Di sini kan ada shadow ini. Mungkin ini fake out masa lalunya ya. Nah, fake out berarti di sini saya kecilkan, coba ini maksud saya seperti ini sekarang zonanya. Nah, seperti itu. Berarti kalau mau nge-sell dengan SL ketat ya karena ini masih di zone sell kan ya, di situ, di sini ketat saja karena ini sudah pernah di touch, takutnya sudah nggak fresh dia malah lari ke atas. Jadi kasih aja disinilah berapa pip di atasnya zona itu. Oke. Nah, ini ya harus apa namanya, keberanian ya. Sebenarnya ya kalau mau lebih aman ya nggak usah, karena sudah di touch takutnya ini udah nggak fresh dan dijebol. Nah kan, nah oke. Nah, terus targetnya di mana? Ya tanggung langsung bawah aja. Sebenarnya bagus ya di sini. Cuman ini kan hasil reaksi dari sebelah kiri ini kan. Nah, ya coba di sini kan ada Quasimodo yang belum diambil di sini. Nah, ini maksud saya itu ini Quasimodo ini kan ada low, lower low dan high. Di sini ada high, di sini ada higher high. Belum diambil kan? Kemungkinan kalau memang benar-benar mampu merejectkan harga breaker block ini, berarti ya harusnya dia turun
sampai situ. Oke, coba kita lihat. Nah, bener kan? Cuman ini apa nggak kesentuh ya? Ke apa ya? Oh, kurang sedikit ya, kurang sedikit. Mungkin kurang sedikit ya, nggak rezeki. Atau mungkin kalau berani ya biasanya tuh di bodinya, bisa diambil di bodinya sini. Kalau diambil di body yang ini, maksud saya di body yang di sini nih ya, dapat ya, itu pun pucuk loh. Nah itu. Oke, seperti itu aja guys, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salahnya. Kalau mungkin apa yang saya sampaikan ini banyak kelirunya, terutama tentang konfirmasi dan teknik apalah semuanya itu, saya mohon maaf dan saya sangat berharap dikoreksi. Saya masih belajar, banyak lossnya saya juga. Nah ini makanya cuman saya nggak patah semangat, selalu belajar. Setiap ada waktu saya selalu belajar. Semoga teman-teman semua profit konsisten dan jangan lupa selalu belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.